Bicara mengenai keselamatan, kita seringkali mendengar orang mengatakan kalau banyak jalan menuju ke Roma. Selama kita selalu berbuat kebaikan dan tidak selalu banyak bikin dosa di hidup ini, maka semoga saja kita bisa masuk ke sorga. Lalu apakah benar bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan? Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan apa yang Alkitab katakan mengenai apakah Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan. Di Yohanes 14 ayat yang ke-6 di sana dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Sekali lagi di sini Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku atau Yesus. Kalau kita renungkan sejenak, di dalam sejarah peradaban manusia, tidak pernah ada satu manusia pun yang mengatakan bahwa dialah jalan itu, dialah kebenaran itu, dan dialah hidup itu. Semua tokoh yang mengajarkan tentang agama atau kebaikan selalu mengatakan ikutilah jalan ini, lakukanlah perbuatan ini, hindarilah perbuatan ini, maka semoga nanti kamu bisa masuk ke sorga. Tetapi Yesus mengatakan sebaliknya. Dia tidak menyuruh kita mengikuti jalan yang lain, tetapi Yesus menyatakan dirinya sebagai jalan itu sendiri. Jalan menuju Bapa, jalan menuju keselamatan, jalan menuju sorga. Dan jalan di sini bukan berarti salah satu jalan atau jalan alternatif, tetapi the way di sini berarti the only way. Satu-satunya jalan di dalam kebenaran yang memberikan kehidupan. Jalan menuju Bapa di sorga. Jadi Yesus sendiri telah mengeliminasi semua jalan lain selain dirinya sendiri. Memang benar banyak jalan menuju ke Roma, tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan hanya ada satu jalan menuju ke sorga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Lalu sekarang bagaimana cara kita menemukan jalan itu? Apakah kita perlu melakukan perbuatan baik dulu? Berapa harga yang harus saya bayar? Keselamatan itu adalah anugerah, kasih karunia Allah, pemberian Tuhan kepada kita yang percaya di dalam nama Yesus. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan ini, karena ini adalah gratis, pemberian Tuhan kepada saudara dan saya. Sampai kapanpun juga, manusia tidak akan pernah bisa membeli keselamatan dia. Salvation is not for sale. Keselamatan itu bukan untuk dijual. Tuhan menganugerahkan atau memberikannya dengan cuma-cuma kepada semua orang yang percaya di dalam namanya. Jadi benar saudara, bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah. Yohanes 3 ayat yang ke-16 di sana firman Tuhan mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Mungkin banyak di antara kita yang bertanya, kalau keselamatan itu anugerah, berarti penjahat juga bisa menerima keselamatan ini? Jawaban singkatnya, benar. Ada sebuah kisah di mana Yesus terlihat sering berada di antara orang-orang yang dianggap penuh dengan dosa. Lalu dengan keheranan orang-orang yang mengikuti Yesus pun mengatakan seperti ini. Di Matius 9 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan mengatakan seperti ini. "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian ada lagi kisah pada waktu Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Penjahat yang satu menghujat Yesus dengan mengatakan seperti ini. If you're what you say you are, if you're the Messiah, why don't you save yourself?
I'm not. Leave him alone. Don't you fear God, even when you are dying? We deserve to die, for we are receiving the just punishment for our crimes. But this man has done nothing wrong. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Today, you will be with me in paradise. Dari dua kisah ini kita bisa belajar kalau kasih karunia Allah yang berupa keselamatan di dalam nama Yesus tidak diberikan Tuhan karena perbuatan baik kita. Sekali lagi saya ingatkan, kalau manusia tidak akan mampu membeli harga sebuah keselamatan. Dan di mata Tuhan, kita semua adalah orang yang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Akan tetapi, kasih karunia Allah diberikan kepada setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus, yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ya benar, yang kita butuhkan hanyalah iman. Hanya percaya bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Yesus juga telah bangkit dari kematian untuk memberikan kita kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia di sorga. Roma 10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.